Selamat berjumpa lagi dalam channel Yonatan Rarjo dengan slogan Ayo Bedah Buku. Bedah buku kali ini kita ambil dari buku seorang yang bernama Rick Warren, The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dengan pertanyaan inti, untuk apa saja aku hidup di dunia ini? Rick Warren ini tampaknya bukunya adalah buku teologia, di mana semua pembahasan di dalam bukunya ada kutipan-kutipan dari kitab suci. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini sebagai buku teologi oleh karena merupakan tafsir dari keyakinan Rick Warren tentang tujuan hidup. Dan di sini kita dapat membedah atau membahasnya dari berbagai sudut pandang, oleh karena suatu bedah buku tidak dapat dilepaskan dari pembedahnya. Pembedahnya mempunyai referensi atau rujukan pustaka yang macam apa, dan punya preferensi segala sesuatu pemikiran, pengalaman, dan sudut pandang yang dipunyai sendiri, referensi dan preferensi. Maka sekarang kita dengan bedah buku The Purpose Driven Life itu membahasnya seperti apa. Baik, kita lepaskan, kita lepaskan pemikiran kita masuk dalam daftar isi. Di sini dikatakan judul-judul setiap bab. Bab pertama, semua berawal dari Tuhan. Bab kedua, Anda bukan sebuah kebetulan. Bab ketiga, apa yang mengendalikan hidupmu? Bab keempat, diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Bab kelima, memandang hidup dari sudut pandang Tuhan. Bab keenam, hidup adalah sebuah tugas sementara. Bab ketujuh, alasan bagi segala sesuatu. Bab kedelapan adalah catatan-catatan. Nah, dari sini dari catatan-catatan bab 8 ini kita tahu bahwa rujukan dari semua pembahasan Rick Warren adalah ayat-ayat dalam kitab suci, yaitu Alkitab atau Bible. Ada di sini 96 ayat yang dijadikan rujukan untuk setiap uraiannya. Dan ini dimulai dari Ayub 12 ayat 10 yang pertama itu sampai yang 96, yaitu Yohanes 3 ayat 36. Dan arahan dari setiap bab itu ada pertanyaan yang dibuat sebagai poin untuk direnungkan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk dipertimbangkan. Nah, saudara-saudara, dari pertanyaan-pertanyaan itu dirujukkan ke setiap pembahasan yang berasal diilhami oleh Alkitab atau kitab suci itu. Jelas di sini adalah sebuah tafsir kitab suci yang merupakan buku teologi. Bagi saya sendiri, teologi itu sama dengan tafsir firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, melihat dari pembahasan sepintas
yang disampaikan oleh Rick Warren di dalam bukunya. Ini kita dapat mengambil garis besar bahwa pengarang buku ini mencoba untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Kalau di filsafat itu lebih cenderung ke antroposentris, manusia sebagai pusat. Kalau di teologi ini manusia bukan pusat, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dari segala sesuatu, atau teosentris. Nah, dari sini akan ketahuan lebih dalam bagaimana sebetulnya kedalaman atau fokus dan konsistensi penulis buku ini untuk menempatkan posisi manusia dalam hidupnya, bahwa sesungguhnya Tuhanlah pusat dari segala sesuatu. Yang dimaksud dengan pusat atau sentral atau tempat, ada istilah-istilah pusat itu adalah tempat, yaitu contohnya di sebuah lembaga yang bernama Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Apakah di situ pusat adalah lembaga itu menjadi suatu fokus dari semua pendidikan lingkungan hidup? Bukan, tetapi lembaga itu menjadi tempat untuk menjadikan dirinya dilakukan manusia-manusia, masyarakat melakukan pendidikan lingkungan hidup. Jadi tempat masyarakat melakukan pendidikan lingkungan hidup. Dengan demikian, apakah dengan demikian Tuhan adalah tempat bagi manusia untuk kehidupannya? Ya. Dari dua hal tentang pusat itu, yaitu pusat sebagai fokus, tujuan utama, perhatian, konsentrasi, sentral. Tuhan juga menjadi tempat sandaran hidup manusia, tempat asal muasal manusia. Mulai dari bab 1, semua berawal dari Tuhan. Dengan demikian, kalau di dalam filsafat Jawa ada yang namanya sangkan paraning dumadi, disinilah awal dari kehidupan. Sangkan dumadi, awal dari kehidupan asalnya dari Tuhan. Paraning dumadi, itu tujuan hidup adalah, tujuan kehidupan adalah Tuhan. Jadi awal dan tujuan, asal dan tujuan dari kehidupan adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan filsafat Jawa sangkan paraning dumadi. Dengan demikian, buku ini sebetulnya berbanding lurus dengan filsafat Jawa semacam itu. Yaitu di sini bab 1, semua berawal dari tujuan, dan sesuai dengan tujuan ini, the purpose driven life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Tujuannya adalah juga Tuhan. Ini ada di dalam bab demi bab yang ada di sini dikatakan Anda bukan sebuah kebetulan. Apa yang mengendalikan hidupmu? Dapat dijawab langsung. Anda bukan sebuah kebetulan, Pak. Anda ada karena tujuan. Kebetulan bukan kebetulan, itu tujuan. Tuhan merencanakan untuk menciptakan manusia. Ya, jadi sudah ada perencanaan. Seperti di dalam kitab yang dipakai di sini, di dalam kitab atau buku Kejadian, bahwa marilah menjadikan manusia. Ya, di manusia diciptakan
untuk memenuhi bumi dan mengelola bumi. Nah, semacam itu. Dan tujuannya diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Bahwa di dalam keyakinan penulis buku ini yang ada dalam ayat-ayatnya dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Semuanya manusia ditakdirkan untuk masuk surga atau hidup kekal. Dimaksudkan begitu, sedangkan dalam perjalanannya ketika ada manusia yang menolak dari panggilan untuk hidup kekal di surga itu, di situ ceritanya menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara, kita mulai dari sebuah bab yang dinyatakan semua berawal dari Tuhan. Ya, Rick Warren di sini mengatakan pertanyaan ini bukan mengenai Anda. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada apa yang Anda ingin. Anda capai ketenangan batin atau bahkan kebahagiaan Anda. Baiklah, jauh lebih besar daripada Anda keluarga, karir Anda, atau bahkan mimpi-mimpi dan ambisi Anda yang terbesar sekalipun. Jika Anda ingin mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Anda dilahirkan oleh kehendaknya dan untuk kehendaknya. Nah, jelas saudara, awal dari buku ini sudah menggambarkan isi buku ini apa dan bagaimana. Dan penjelasan-penjelasan di setiap bab itu merupakan penjelasan yang mempertegas statement awal. Setiap buku akan sangat menarik bila suatu pembukanya itu dapat membuat orang langsung terhipnotis dan dia ingin membaca buku itu sampai selesai. Demikian juga dengan buku Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life. Dan sepintas dari judul itu tadi sudah ketahuan isi buku ini seperti apa. Ini adalah kunci dan tinggal kita mendeskripsikan atau menguraikan setiap hal yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Hal ini penting. Oleh karena setiap orang mempunyai pemahaman tersendiri, pemahaman sendiri-sendiri terhadap sebuah statement. Meskipun statement ini sudah tahu bahwa awal dari segala sesuatu adalah Tuhan dan tujuan hidup kita adalah Tuhan juga, setiap orang mempunyai penjabaran yang berbeda-beda. Dan inilah akan membuat pembahasan bedah buku semacam ini menjadi sangat menarik oleh karena perbedaan. Di mana kalau saya bandingkan dengan sebuah filsafat oleh Nietzsche bahwa eksistensialis mengatakan bahwa secara prinsip dia tidak ingin muridnya itu melakukan apa yang dikatakannya, tetapi meskipun yang bersangkutan itu melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi pendapatnya dan mereka akhirnya menemukan dirinya sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Dengan demikian sesungguhnya tugas dari Nietzsche itu sudah berhasil karena membuat orang itu mempunyai keaslian atau otentisitas sesuai dengan diri pribadi masing-masing. Jadi di dalam memahami buku tuntunan teologi semacam ini ada dua alternatif yang dapat kita tempuh. Satu, Anda mengikuti apa kata-kata di dalam buku ini dan Anda tunduk patuh, terikat dan mengikuti jalur yang ada di dalam buku ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengarangnya. Dan yang kedua,
Anda mempunyai pendapat sendiri, dan mungkin pendapat Anda tidak sama dengan buku ini, tetapi akhirnya Anda mempunyai pendapat sendiri dan melakukan dengan konsisten sesuai dengan eksistensi Anda. Disitulah sebetulnya pemuritan yang dilakukan ala Nietzsche itu berhasil. Nah, ini hanya sekadar perbandingan untuk tidak sekedar menggurui pembaca terhadap isi buku ini. Karena sudah jelas isi buku ini adalah untuk mengarahkan hidup manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, lantas manusia ada itu juga karena perencanaan Tuhan, bukan kebetulan. Tuhan mengendalikan hidup manusia, dan manusia ditakdirkan atau dimaui oleh Tuhan untuk hidup selama-lamanya, walaupun kenyataannya di tengah perjalanan ada manusia yang menolak kasih karunia Tuhan, sehingga gantinya mendapatkan kehidupan selama-lamanya, mendapatkan kematian kekal di neraka. Lantas ada manusia bagaimana memandang hidup dari sudut pandang Tuhan, jadi bukan manusia yang memikirkan semuanya itu sesuai dengan akal budi pemikirannya, tetapi bagaimana Tuhan memandang hidup manusia. Berarti harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang diakui. Dan dikatakan bahwa hidup yang demikian itu adalah bukan tugas yang selama-lamanya manusia harus lakukan di dunia, karena di dunia punya tugas sementara sampai akhirnya masuk kehidupan yang baru. Lantas alasan bagi manusia untuk melakukan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Nah, di sini buku ini mengarahkan begitu, dan mungkin kita punya persepsi sendiri. Disinilah menariknya. Jadi saudara-saudara, bedah buku ini tidak sekedar membuat kita menjadi robot-robot yang mengikuti setiap petunjuk dan kita tidak mempunyai pendapat sendiri. Mungkin pada saat kita membaca buku ini, kita melepaskan diri kita, melepaskan pikiran-pikiran sebelumnya, referensi-preferensi kita itu kita lepaskan, agar kita dapat memandang dari segi pengarang. Pengarang yang jelas di sini berdasarkan firman Tuhan, berarti dalam tuntunan Roh Kudus. Namun dalam persepsi tentang firman yang ditafsir oleh manusia itu sendiri juga bisa berbeda-beda. Maka buku di dalam channel bedah buku ini selalu dibedah dengan pola pikir mandiri, sehingga kita dapat secara sadar memilih bahwasanya kita dapat mempunyai suatu perspektif atau pendapat yang orisinil, otentik, sesuai dengan masing-masing pembedah, bahwa di sini ada peran akal budi. Akal budi ada dua jalan yang dilepaskan dari Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus ada dua. Yang kedua adalah yang di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita dapat memilih secara sadar bahwa kita punya kehendak bebas untuk melakukan hal itu. Pilihan terserah kepada Anda. Bila mana Anda mengetahui dalam bedah buku ini, kita betul-betul menjadi rencana Tuhan yang besar untuk dari kehidupan kekekalan menuju kekekalan selanjutnya dalam genggaman tangan Tuhan. Itu Anda memilih hal itu sangat bagus untuk Anda. Dan bila mana Anda tidak mempunyai pendapat semacam itu atau berseberangan, ya ini adalah hak untuk berpikir secara rasional. Bagaimanapun juga di sini pengasah akal budi sangat penting, sehingga kita tahu secara sadar pula bahwa di dalam hidup kita masing-masing pasti setiap orang mempunyai tujuan, dan tujuan itu dapat kita pelajari secara proses, di mana tidak ada yang berawal dari kekosongan.
semuanya dapat mulai dari sudah mempunyai isi, kemudian tinggal membentuk. Dengan pembentukan kita secara sadar, kita mau menyerahkan pada siapa untuk membentuk kehidupan kita. Bila mana Anda setuju dengan pendapat ini, bahwa Tuhanlah yang akan mengatur kehidupan Anda, Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan Anda, dan Anda mematuhi apa dalam keadaannya dan mengikut, menyerahkan diri padanya, itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan. Namun bila Anda tidak demikian, nah ini juga sebuah pemikiran yang sangat menarik untuk terus dikaji. Oleh karena bagaimanapun juga kita sekarang adalah pada masa proses, di mana proses itu ada awalnya adalah masa lalu, masa sekarang, dan akan datang, dan itu proses sungguh sangat menarik. Lebih baik berproses terus untuk mendapatkan semuanya dengan lebih gemilang dan jelas, sehingga secara sadar kita memilih pilihan kita dengan sukacita dan sejahtera lahir batin, sejahtera tubuh, jiwa, roh. Demikian, salam